Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Jeng Hanif. Kalau kemarin kita belajar tentang emoji, saat ini kita akan belajar produksi audiovisual dengan Adobe Premiere Pro CC 2018. Pertama-tama kita akan siapkan file kita yang nanti akan kita edit ya. Saya sudah menyiapkan di sini dan ada beberapa folder, ada folder audio, final, image, project dan juga video. Oke, kita simpan terlebih dahulu dan kita akan buka software Adobe Premiere 2018. Tampilan awalnya seperti ini, namun jangan khawatir bagi teman-teman yang memiliki versi di bawahnya atau di atasnya, tidak perlu khawatir karena pada dasarnya atau pada prinsipnya sama. Ini halaman selanjutnya yang akan kita jumpai dan di sini punya saya sudah ada beberapa project yang pernah saya buat. Nah, kalau teman-teman belum pernah buat maka di sini masih blank ya. Di sini ada tombol new project dan open project. Ada new team project dan open team project. Bagi teman-teman yang baru memulai atau baru akan membuat, belum punya project, maka klik new project ya. Di sini akan tampil seperti ini dan pertama kita harus isi nama file kita atau nama project kita. Misal latihan 1. Kemudian di mana file kita akan kita simpan, Anda bisa browse di sini. Ya, kita select folder di sini. Kemudian ini dan sebagainya diabaikan saja, langsung klik OK. Nah, tampil panel-panel Adobe Premiere ya. Baik, kita akan belajar panel-panel yang ada di sini. Yang pertama di sini ada panel project. Panel project adalah tempat file-file kita nanti ya, ada audio, video, dan juga gambar, dan juga yang lain ya. Kemudian ada timeline. Timeline adalah panel di mana kita akan melakukan editing. Kita akan memotong gambar, memotong audio, kita akan memberikan transisi, kita memberikan title, dan sebagainya ya. Kemudian di sini adalah panel program. Panel program adalah tempat kita bisa melihat hasil dari editing yang kita lakukan di timeline. Kemudian yang di sini adalah panel source, yaitu panel sumber, di mana kita bisa melihat ya file-file yang ada di project kita. Baik, kita akan kenal satu persatu dari panel-panel ini ya. Oke, sebelumnya kita akan memperbesar atau memperlebar dari panel-panel, maka cukup kita geser seperti ini sampai tombol ini ya muncul seperti ini, kemudian kita geser ke atas seperti ini bisa, atau kita mau menyempitkan yang di sini ya, kita geser seperti ini juga bisa ya, sangat fleksibel. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan mengenal panel-panel yang ada di sini. Yang pertama adalah panel project ya. Di panel project ini terdiri dari banyak gitu ya. Ada project, ada effect, ada history, ada marker dan sebagainya ya. Di sini banyak sekali. Nah, kita bisa pilih mana yang akan kita tampilkan. Misal biasa kita menampilkan project, effect, oke, history saya biasa tidak pakai, maka saya akan klik di sini, terus klik kanan dan saya klik close panel. Marker saya juga tidak pakai biasanya, saya bisa klik kanan, kemudian saya tutup, libraries juga saya tutup, media browser juga saya tutup. Kalau Anda ingin menampilkan kembali tadi yang sudah ditutup, maka bisa klik di sini di window ya.
Kemudian Anda bisa pilih di sini ada history, ada info, libraries, ada marker, ada media browser. Misal klik media browser. Nah, maka media browser akan muncul kembali dan yang lain juga. Oke, baik, untuk sementara ini saya close saja. Nah, untuk project ya, untuk panel project adalah panel di mana kita bisa mengimpor audio, video, dan semua file yang akan kita edit ya. Nah, kita akan mengimpor file-file yang akan kita gunakan ke dalam panel project ya. Ada beberapa cara dalam mengimpor file gitu. Kalau file-file yang teman-teman akan gunakan nanti banyak, ya saya sarankan untuk menggunakan folder atau bin gitu. Kalau sedikit mungkin langsung dimasukkan ya. Untuk membuat bin bisa dengan cara klik kanan di sini, kemudian new bin ya. Atau langsung cari icon new bin di sini. Klik, kemudian kita buat filenya video misal ya. Ada lagi bisa membuat bin audio misal. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan impor file video di sini ya. Dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah melalui tombol file di sini. File, kemudian cari, temukan import ya. Misal saya pilih ini, kemudian klik open. Nah, maka filenya muncul di sini. Ya. Nah, teman-teman, ini filenya muncul dalam bentuk list ya, ini list. Tapi kalau akan bentuk icon maka icon view-nya di sini diklik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kembali ke sini. Nah, ke sini. Ini juga ada tombol di sini untuk ya memperbesar begitu. Ya. Ikonnya seperti apa. Nah, begini ya. Oke, kembali ke list. Nah, kemudian cara yang kedua impor adalah di sini klik kanan, kemudian pilih impor. Kemudian kita ambil file yang kita inginkan. Misal semua ya. Ya. Kemudian klik open. Ya. Ini seperti ini. Ada cara yang ketiga adalah ya, kita buka Explorer kita, kemudian kita pilih file yang ingin kita impor, kita langsung drag ke sini. Ini cara cepatnya. Oke. Baik. Kita kembali ke sini ya. Nah, kalau kita munculkan icon maka akan seperti ini. Tapi kalau filenya banyak maka kita harus menggeser-geser seperti ini ya. Untuk itu saat ini saya pilih ini saja. Tapi bagaimana untuk memunculkan file-file ini? Maka klik di sini di project, kemudian klik kanan, temukan dan klik preview area. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kalau tampilannya ini kurang lebar ya, maka kita naikkan seperti ini ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Kalau kita klik di sini, oh maka itu tampilannya ya. Kalau kita klik di bawahnya, maka seperti itu. Sama dengan video, impor audio juga sama ya, seperti tadi ya. Klik kanan, impor, kemudian kita temukan di mana letak file audio kita, begitu. Misal ini. Ya. Open. Nah, file audio kita. Bentuk audio dan video beda sekali filenya ya. Kalau video ini tadi ya. Selanjutnya kita akan membuat sekuen ya. Kita belum punya sekuen tadi. Maka kita sederhanakan dulu file-filenya. Nah, seperti ini di project. Kemudian kita klik kanan, kemudian temukan new item dan klik sekuen. Nah, maka dia akan menampilkan banyak di sini ya.
available preset yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman mau main di PC atau laptop gitu ya, di setel dalam bentuk CD bisa pakai DV-PAL ini ya. Kalau teman-teman mengambil dari kamera handphone, maka bisa pilih mobile and device gitu ya. Kalau memakai digital SLR, maka pilih digital SLR ya. Tapi sebelumnya agar match gitu ya, kita harus lihat terlebih dahulu file video yang sudah kita siapkan. Tadi saya menyiapkan ini, maka kita harus lihat detailnya ya. Klik kanan, kemudian klik properties, kemudian klik details ya. Lihat di sini ya, frame width dan frame height ya. Juga di frame rate. Di sini ada 1920, 1080 dan 29. Perlu dicatat juga ya. Oke, baik diingat-ingat ya, 1920, 1080 dan 29. Oke. Nah, kembali ke sini tadi ya. Kalau digital SLR, misal kita pilih ini ya. Misal kita pilih ini gitu ya. 25 itu berarti 25 frames per second ya. Berarti bukan, tidak cocok ya. Coba di sini 30 29,97 frame per second, 1920 1080. Maka ini cocok. Kemudian di sini ada sequence name. Anda bisa beri nama begitu. Latihan 1. Nah, maka klik OK. Tombol OK ada di sana. Kenapa tampilan saya begini? Karena ini resolusi atau lebar dari layar saya kurang lebar ya, tapi bisa dipendek-pendekin, tapi atau klik OK saja. Baik, maka kita sudah punya sequence yaitu latihan 1 dan sekarang kita akan mencoba mengedit gitu dari apa yang sudah kita impor ya. Di sini kita bisa buka gitu ya dari folder ini audio, klik 2 kali atau video gitu ya. Ya. Dan kita juga bisa langsung di sini ya. Ya, di sini. Nah, misal kita drag gitu ya, file-file yang ada di sini, atau jika teman-teman ingin ini ada tampilannya, bisa di sini ya, tampilannya. Nah, di sini kelihatan tampilannya ya. Misal kita drag pengantar ini ya ke sini. Nah, dragnya ke video 1. Kalau ke video 1, maka gambar atau video akan ada di V1 dan audio yang menyertainya ada di A1. Kalau kita letakkan di V2, maka audionya di A2. Kalau di V3, maka audionya di A3 ya. Kita akan letakkan di V1 dan A1 terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, dengan meletakkan video di sini dan ini baru satu file yang ada di sini ya, maka panel program akan menampilkan apa yang ada di panel timeline. Di sini tampak gitu ya bahwa durasi dari video ini yang satu ini adalah 34 detik 25 frame gitu ya. Nah, timeline ini akan menampilkan apa saja yang ada di sini. Kalau kita pilih lagi begitu ya, kita drag lagi begitu. Misal ini ya, kita drag di sini. Nah, kita tampilkan di sini atau di sini ya, di sini jejer. Nah, maka durasi di panel program akan berubah ya, sesuai dengan penambahan video di sini. Jadi 40 detik 8 frame gitu ya di sini. Nah, teman-teman, nanti kita akan kenalkan tombol-tombol ini gitu ya di pertemuan selanjutnya. Namun kita akan pelajari terlebih dahulu yang ada di sini begitu ya. Teman-teman, di sini file video pertama kita ini berdurasi tadi ya sekitar 34 detik begitu ya. Dan ini video kedua. Kalau Anda ingin drag lagi bisa gitu ya. Drag lagi misal video latihan 16. Nah, di sini.
atau mungkin biar urut gitu ya. Ini kita geser terlebih dahulu. Ini kita geser ya. Kita 16 terlebih dahulu ya. Audionya ditaruh di sini, kemudian B19-nya di sini. Nah, di sini akan tambah lagi ya durasi waktu videonya. Teman-teman, di timeline ada banyak tombol gitu. Di sini ada ya, kalau kita geser-geser, ini adalah untuk menggeser gitu ya. Geser ke kanan dan ke kiri ya, tentang timeline kita seberapa jauh dan seberapa panjangnya. Kalau ini untuk memperpendek atau memperpanjang. Nah, icon dari file-file kita seperti ini. Ya, biar kelihatan jelas maka seperti ini misalnya. Nah, teman-teman juga bisa melebarkan gitu ya video ini gitu ya. Di sini temukan tombol seperti ini, kemudian ini ditarik ke atas menjadi lebih lebar ya. Demikian juga yang audio juga bisa lebih lebar ya, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke asalnya tadi. Nah, kemudian di sini ada tombol gembok gitu ya. Tombol gembok ini terbuka saat ini. Nah, bagaimana jika ini kita kunci? Nah, kalau kita kunci maka semua file video ini V ya, yang digembok V1 ini digembok, dikunci, maka semua file video yang ada di track ini terkunci. Artinya apa? Ini tidak bisa digerak-gerakkan, tidak bisa digeser-geser ya. Nah, kalau kita buka lagi, maka ini bisa digeser-geser begini ya. Nah, bisa digeser-geser, digerak-gerak begini karena tombolnya terkunci. Di sini ada gembok untuk audio, sama. Kalau ini kita klik ya, kita kunci, maka audio di sini tidak bisa digeser-geser atau diedit. Sedangkan kalau dibuka, ini bisa digeser-geser. Ya, bisa digeser-geser seperti ini. Nah, begini. Kita buka saja ya. Kemudian untuk audio dan video ya, ada juga ini ya, tombol toggle track output, gambar mata. Ya, gambar mata fungsinya adalah ya, kalau kita buka matanya seperti ini, maka ini kelihatan di sini ya, terlihat. Tapi kalau matanya kita tutup, klik, maka tidak akan terlihat. Kita play misal. Kita tidak melihat apa-apa, hanya ada video hitam saja. Ya, tapi suaranya masih ada. Ya. Nah, kalau kita letakkan misal ya, video ini kita letakkan di atas, tapi sebelumnya ini kita pindah terlebih dahulu audionya ke sini. Nah, ini filenya kita pindah ke atasnya ya. Nah, coba kita play ya. Maka yang kelihatan adalah file yang ada di video layer atasnya, yaitu V2 ya. Nah, saat V2 ini matanya kita tutup, kita klik begitu, kembali kita play ya. Nah, maka yang kelihatan adalah video yang terletak di track video 1. Tapi untuk audionya dua-duanya muncul gitu ya, karena masih aktif. Nah, kalau kita ingin gitu ya, yang tampil di sini adalah video 1, maka video 2-nya tadi kita klik. Dan kalau kita ingin menampilkan audio dari video 1, maka yang video di sini ini audio ya. Ini audionya ini, kalau ini adalah audionya ini tadi, maka audionya ini di mute. Ya, kita pencet mute-nya, kita play. Nah, maka kita akan menampilkan atau kita lihat tampilan di sini adalah tampilan video 1 dengan audio 1. Jadi yang seperti awalnya, begitu ya. Nah, itu. Kita kembalikan lagi. Ya. Kita kembalikan lagi filenya ya. Ya. Kita kembalikan lagi ke semula seperti ini. Sama halnya dengan video, untuk mendrag audio juga sama ya. Kita cari untuk audionya tadi, diletakkan di sini ya. Ya. Nah,
Kita pilih audionya, kita drag di sini. Kita letakkan di track audio. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa play. Nah, seperti ini ya. Nah, karena audio untuk video ini tidak ada, maka tidak terlihat berisiknya ya. Coba kita setel di sini, kita akan lihat bagaimana audio untuk video selanjutnya. Nah, suara yang ada di video ini ya masih menyertai. Masih ada suara untuk A1 dan A2 secara bersama-sama ya. Kalau tadi A1 kita mute gitu ya, maka suaranya tidak akan tampak. Nah, kalau kita balik, ini kita aktifkan, kemudian yang kita mute adalah yang A2, maka ini yang akan terdengar. Ya, suara musiknya tidak akan terdengar gitu. Nah, oke. Teman-teman, itu tadi pengenalan tentang timeline. Kemudian tentang program sekali lagi adalah panel yang akan menampilkan hasil dari timeline kita. Kemudian bagaimana dengan panel source ini ya? Panel source adalah panel yang menampilkan gitu ya, file-file yang ada di sini. Misal contohnya ini tadi ya. Contohnya nih. Kalau kita klik di sini ya, kita klik 2 kali. Nah, maka akan tampil filenya ya. Kalau kita klik 2 kali di sini juga akan tampil filenya di sini ya. Kalau kita sehingga yang tampil di sini dengan tampil di program berbeda. Kalau program adalah apa yang tampil di timeline, kalau source adalah apa yang tampil di panel project. Bagaimana kalau kita klik ya, klik file yang ada di sini. Nah, maka yang akan muncul di source dan di program adalah sama karena kita klik 2 kali di sini. Bagaimana kalau ini yang kita klik 2 kali? Nah, ya, maka yang source hanya akan muncul file ini, tapi timelinenya akan muncul ini karena posisi ini ada di sini. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya. Maka untuk mendrag file ya, selain dari sini, kita juga bisa drag file dari sana. Misal contohnya ini kita hapus dulu ya. Kita drag semuanya, kita blok, kemudian kita delete ya. Misal kita mau ambil tadi yang pengantar ini, kita klik 2 kali di sini. Nah, muncul ini. Kemudian kita drag ke sini. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian selanjutnya tadi yang ini kita klik 2 kali di sini. Nah, ini kita drag dari sini source ke sini. Kemudian tadi video yang ketiga juga sama, kita klik 2 kali ya. Kemudian kita drag ke sini. Nah, begitu juga dengan yang audio ya, sama seperti tadi ya. Kita cari yang audio tadi ya di sini. Maka kita bisa klik 2 kali di sini, muncul di source gitu ya. Kita drag. Ini ada gambar, ada icon audio ya, kita drag filenya ke sini. Nah, kita play. Ya.
sama ya. Karena posisi ini ada di sini, maka yang tampil di panel program adalah gambar ini gitu ya. Sedangkan yang diklik 2 kali tadi adalah audio, maka yang tampil di source adalah audio gitu ya. Nah, mari kita play lagi. Teman-teman, selain menggunakan tombol play yang ada di program, kita bisa shortcut gitu ya dengan menekan tombol spasi. Seperti ini. Nah, kita bisa menghentikannya dengan menekan tombol spasi lagi ya. Teman-teman, kalau ingin memperlebar ini ya, nah gambar kita tinggal geser aja seperti ini ya. Jadi kita tidak fokus di timeline, tapi kita akan fokus di panel program. Maka seperti ini, kita bisa play seperti ini ya. Oke. Teman, kita bisa lihat di durasi panel program di sini ya. Ada 1 menit 54 detik 12 frame gitu ya. Berarti ini panjang filenya, belum kita edit apapun ya. Kita hanya drag-drag saja, durasinya sekian ya. Ini sebagai patokan ya, untuk kontrol kita mau membuat video dengan durasi berapa. Kalau durasi 2 menit berarti kita harus selalu melihat ini, sehingga ini ada di 00020000 begitu ya. Ya. Teman-teman, untuk timeline ini ya, nanti ada fungsi-fungsi yang ada di sini begitu ya. Kemudian di sort juga ada fungsi-fungsi di sini, termasuk juga di effect control gitu ya. Termasuk juga nanti tombol-tombol yang ada di sini, bagaimana kita akan menghilangkan audio ya dari video kita gitu ya. Atau kita akan memotong video atau memotong audio, dan juga kita akan mengedit tampilan video yang ada di sini. Nah, silakan ikuti di tutorial bagian selanjutnya. Oke, demikian sementara untuk pengenalan panel-panel yang ada di Adobe Premiere 2018. Ikuti episode-episode atau bagian-bagian selanjutnya dari tutorial ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.